kita berprasangka kepada Allah jelek, Allah berikan juga yang jelek. Jadi jangan hancurkan masa depan kita dengan suuzonnya kita sendiri. Teman-teman kalau ditanyakan dalam hati, bayangannya masa depannya bakal seperti apa? Kholis bayangannya masa depannya akan kayak gimana? Nah, Abim bayangannya masa depan akan kayak gimana? Kadang kita ini membayangkan yang indah-indah untuk masa depan kita sendiri aja takut. Kenapa tadi? Nah, itu tadi kata Abu Hasan. Kita ini bayanginnya karena sesuai dengan apa saya bisa ya seperti itu. Nah, nggak berani kita untuk bermimpi. Dulu Mas sudah pernah cerita belum tentang seekor belalang? Jadi ada satu ekor belalang dari kecil itu ditangkap sama seorang anak, dimasukkan ke dalam toples. Terus setelah dimasukkan ke dalam toples, lama dikasih makan, dibiarkan di situ, hidup di situ, tapi nggak dikeluarkan. Jadi hidupnya selama sekian lama hidupnya di dalam toples. Suatu ketika sama anak ini, belalang ini dilepaskan, dibiarkan loncat terbang. Belalang ini ketemu dengan belalang-belalang yang lain yang seumuran dan seukuran dengan dia. Apa kata belalang-belalang itu? Ferdi, ijlis, mada taf'al? Ba'din. Kif انت تتعلم وتمشي؟ Fin? Aina adab? Sehingga waktu belalang ini ketemu dengan belalang-belalang yang lain, dia kaget. Kok belalang-belalang nih loncatnya tinggi-tinggi ya katanya. Akhirnya dia nanya, wahai temanku sesama belalang, emang bisa ya kita loncat sampai setinggi itu dari sini sampai berapa meter ke sana? Memangnya bisa? Kata belalang yang lain, bisa kok. Teman-teman kita belalang yang lain bisa semua. Bisa mereka loncat sejauh itu. Tapi kok saya nggak bisa ya? Malah teman yang heran. Kamu belalang kan? Iya. Sehat semua kakinya, sehat. Tapi kok nggak bisa ya? Ternyata yang bikin nggak bisa bukan karena dianya nggak mampu, tapi karena sudah berbulan-bulan dia tinggal di dalam toples. Dia hanya loncat sedemikian tingginya sehingga sudah menjadi mindsetnya bahwa kemampuan dia ya cuma sebegitu. Dia nggak bisa loncat lebih jauh lagi karena sudah terlanjur apa? Udah terlanjur punya pikiran kemampuannya mentok cuma sampai segitu. Yang bikin kita nggak berani minta banyak kepada Allah, jangan-jangan karena mindsetnya kita sendiri. Kalau orang kayak saya sih paling mentok nanti masa depannya jadinya begini. Nah sudahlah, lingkungan kita yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Kalau tinggal di kampung kayak kita gini sih paling mentok nanti masa depannya ya begini. Kalau yang kayaknya ilmunya pas-pasan kayak saya gini sih paling mentok jadinya begini. Nah akhirnya gara-gara kita kelamaan tinggal di dalam toples, kita nggak sadar bahwa potensi kita jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Coba sekarang, mereka yang jauh lebih bisa berbagai hal dari kita, badannya dengan kita sama, akalnya sama, fasilitas yang Allah kasih berupa badan, otak dan sebagainya sama. Apa yang bikin berbeda? Mereka punya pandangannya jauh lebih tinggi. Karena mereka nggak dipengaruhi sama lingkungannya yang bilang, ah macam kau ini bisa apa, paling begini, paling begitu, paling begitu. Kita jadikan omongan orang sebagai dinding yang membatasi loncatnya kita. Justru enggak gitu. Sebaliknya, jadikan omongan orang sebagai batu untuk kita injak. Saya akan mencapai lebih daripada apa yang kamu bicarakan. Tadi kamu bilang apa? Orang seperti kamu paling bisanya begini, kita letakkan itu di bawah, kita injek, kita ada di atasnya. Begitu ada orang lebih lagi ngomong, orang kayak kamu paling bisanya begini, kita injek itu, kita lihat, kita lampaui lagi, kita naik lagi lebih tinggi dari itu. Gak usah takut, ngapain takut? Kalau ternyata gagal bagaimana mas? Orang doa gak akan rugi. Apa kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair, beliau katakan apa? Sihamul laili la tukhati walakin laha amadun walil amadin qita'u
Sihamul laili, anak panah yang ditembakkan di malam hari, itu nggak meleset. Anak panah yang ditembakkan di malam hari itu nggak meleset. Dia tetap, walaupun kayaknya gelap, walaupun kayaknya nggak nampak, dia nggak meleset. Dia akan tetap sampai kepada tujuan. Hanya untuk sampai tujuan, dia cuma butuh satu aja. Butuh apa? Butuh waktu. Kadang-kadang tuh belum terjadi sekarang, bukan berarti nggak akan terjadi. Cuman untuk terjadinya hanya perlu yang namanya waktu. Akan terjadi, akan terjadi. Yang penting kita yakin. Yang penting lemparkan dulu panahnya. Nyampe. Tapi kok nggak nyampe mas? Ya karena memang kita belum sampai ada ke tujuan. Nanti akan tiba waktunya sampai pada tujuan. Yang penting anak panahnya sudah melesat. Dia akan sampai kepada tempatnya. Walaupun dilesatkannya di malam hari. Yang penting sudah terarah dan tertuju dengan benar. Jadi nggak usah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang banyak, nggak bakal lunas. Berapa sih utangnya kita tadi? 1 miliar. Dalam satu hari, berapa triliun yang berputar di bumi ini? Banyak sekali kan? Itu rezeki dari siapa semua? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak susah bagi Allah cuma sekedar membelokkan aja ke kita. Nggak susah, cuma perlu satu aja. Apa tadi? Waktu. Tapi untuk sampai kepada waktu tadi, satu tadi syaratnya apa? Anak panahnya tembak. Ya kalau anak panahnya kita genggam berharap akan sampai kepada sasaran, nggak bakal nyampe. Anak panahnya tembak kan. Doanya jalanin, ikhtiarnya jalanin, nyampe, nggak bakal nggak nyampe. Yang penting yakin. Kadang-kadang itu tadi yang bikin gagal hidup kita, yang bikin tidak terwujud doa kita bukan faktor yang lain, tapi faktornya datangnya dari kita. Apa tadi? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang teman-teman, mulai sekarang anak-anak, mulai sekarang ibu-ibu, kita mulai berubah. Apa yang ada di hati kita dari suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, kita hilangkan, kita jauhkan. Begitu mau minta terus setan bisikan, nggak bakal dapet, buang, tendang setannya. Enggak, saya nggak mau dengerin omongan kamu. Saya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bisa, pasti dapat, pasti beres, pasti berhasil. Seandainya pun nggak dapat seperti apa yang kita minta, Allah tetap akan kasih lebih bagus daripada apa yang kita minta. Seandainya pun tidak dapat di dunia, nanti kita akan terkaget-kaget melihat hasilnya di akhirat, karena ternyata ganjarannya lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Sampai nanti ada seorang hamba bertanya, ya Allah, ini istana, ini surga, ini macam-macam semuanya, dari amal saya yang mana? Saya ini amalnya dikit, ibadahnya nggak banyak, jarang-jarang ngamalin yang sunnah-sunnah juga, kok bisa sampai sebesar ini? Apa jawabannya? Ini adalah hasil dari doa-doa kamu di dunia yang sudah sering kamu panjatkan, tapi belum aku kabulkan di dunia. Aku jadikan pahala ini di akhirat. Saking senengnya hamba ini sampai dia berkata apa? Kalau memang saya tahu besarnya ganjaran doa yang tidak terkabul itu sampai kayak gini, saya berharap kalau gitu mudah-mudahan doa saya nggak usah dikabulin semua deh, jadikan pahala aja semuanya. Tapi nanti ngomongnya di mana? Di akhirat. Kalau di dunia jangan. Ya Allah, saya mau doa yang banyak tapi jangan kabulkan doa saya. Ya aneh kalau kayak gini. Doa ya doa dan minta terkabul. Kadang-kadang ini teman-teman, kita doa tuh nggak maksimal, nggak mentok. Contoh, teman-teman yang akhwat doa, ya Allah berikan saya suami yang soleh. Allah kasih yang lebih baik dari itu. Apa? Soleh, ganteng, kaya, baik. Ternyata dulu waktu doa kurang komplit. Mintanya apa? Soleh. Soleh ternyata nggak ganteng. Gimana kira-kira? Soleh tapi bolong-bolong. Bolong-bolongnya gede-gede kayak cacar api. Gede-gede. Gimana coba? Soleh tapi pokoknya serem lah kalau dilihat. Ya Allah. Pokoknya kalau mau ngelihat tuh harus takut sudah. Akan repot juga. Ternyata dulu kita doanya minta soleh, Allah kabulinya soleh plus ganteng. Allah kasih lebih dari apa yang kita minta. Kita ini kadang nggak sadar, kita doa kayaknya udah maksimal, padahal ada yang lebih dari itu Allah sembunyikan.
Contoh, kita mintanya panjang umur doang. Ternyata sama Allah dikasih lebih, panjang umurnya, sehat walafiat. Kamu dulu waktu doa lupa, cuman minta panjang umur, lupa minta sehat. Umur panjang 100 tahun, stroke-nya 30 tahun. Gimana coba? Ternyata banyak doa-doa yang kita mintanya itu masih belum mentok. Belum apa bahasanya tuh, belum yang maksimal dari apa yang bisa kita minta. Karena keterbatasan ilmunya kita. Kita kan taunya ya mintanya begini gitu kan. Kita minta ya Allah 2022 ya Allah nikah ya Allah. Terkabul tapi Allah kasihnya lebih. Kamu doa minta nikah doang, nggak minta nikah dengan keluarga yang anteng, adem, ayem, nggak ada masalah, nggak ada keributan. Allah kasih yang lebih daripada apa yang kita minta. Nah itu maksudnya. Kalau nggak terwujud apa yang kita minta, yang terwujud adalah lebih dari apa yang kita minta. Kalau tidak diberikan lebih dari apa yang kita minta waktu di dunia, tetap diberikan lebih dari apa yang kita minta, yaitu di akhirat, lebih dari segala-galanya. Kita minta ya Allah, saya minta rumah yang megah, besar, 10 tingkat ke atas, 10 tingkat ke bawah. Nggak terwujud karena aneh doanya kan. 10 tingkat ke atas, 10 tingkat ke bawah. Mall aja basementnya cuma 1 lantai. Ini basementnya mau 10 lantai ini ke bawah ini. Mau bikin bunker pertahanan bom nuklir kayaknya ini 10 lantai ke bawah. Ternyata nggak terwujud. Mas, katanya dikabulkan dengan yang terbaik. Ya Allah kasih yang terbaik. Di dunia rumahnya tetap biasa-biasa aja, tapi dijadikan nanti di akhirat rumahnya. Di surga 10 lantai ke atas, 10 lantai ke bawah, tapi nggak kayak rumah dunia. Rumah dunia repot mikirin cicilannya tiap bulan kalau perumahan, atau enggak nanti repot mikirin kalau ada yang rusak dibenerin dan lain sebagainya. Rumah akhirat nggak ada yang rusak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kayak gitu. Itu yang nomor 1 tadi apa? Berburuk sangka kepada Allah di dunia jangan. Di dunia jangan. Apalagi di akhirat, nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Betapa jeleknya seorang hamba yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan apa? Akhirat. Nanti itu kisah banyak tuh di situ. Banyak kisah, banyak cerita tentang hamba yang waktu dunia suuzon. Orang kayak saya ini apa ya bisa masuk ke dalam surga. Nah ini gak usah kita bocorin sekarang. Kita simpan untuk malam Rabu yang akan datang. Kita bahas tentang orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah itu sambungannya yang nomor 11, bagaimana dengan orang-orang yang berburuk sangka kepada sesama manusia. Insyaallah kita bahas di pertemuan pertama.